Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 hari ini akan melakukan presentasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Safira Imnes dengan NIM akhir 012, kemudian ada Bintang Larasati dengan NIM akhir 017, lalu ada Arjun Cahyo Wicaksono dengan NIM akhir 129, lalu Adi Rizka dengan NIM akhir 158, kemudian ada Nathaniela Nastiti Nabila dengan NIM akhir 086 dan kemudian saya sendiri Abira Abes dengan NIM akhir 036. Oke, untuk soal nomor pertama bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang nomor pertama adalah jawabannya ketika menambahkan peralatan pengolahan maka produksi akan meningkat dan membutuhkan outlet yang lebih luas. Outlet yang dapat digunakan yaitu outlet modern, tradisional, dan instansi. Outlet modern seperti minimarket, supermarket, dan hypermart. Outlet seperti ini lebih banyak menjual berbagai barang kebutuhan dan jika segi empat lebih luas. Outlet tradisional seperti grosir, toko kelontong, dan toko menengah lainnya. Outlet tradisional memiliki harga yang lebih murah dibanding outlet modern dan kebanyakan tempat sedikit sempit. Outlet instansi seperti restoran dan hotel. Outlet ini merupakan instansi yang menjadi pelanggan. Vokal lebih baik memasarkan produknya ke 3 outlet agar hasil produksi dipasarkan dengan baik sehingga dapat melihat keuntungan yang lebih banyak pada salah satu outlet dan dapat menambahkan produk pada outlet tersebut. Namun disarankan untuk lebih banyak memasarkan pada outlet tradisional karena kemiri lebih cocok pada pasar tersebut walaupun harga yang ditawarkan sedikit lebih rendah tapi memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Kemudian jawaban yang kedua yaitu yang pertama memiliki tunggal merupakan jenis bisnis yang dimiliki oleh satu orang tidak lebih. Manfaatnya yaitu dapat membuat keputusan dengan bebas. Yang kedua tidak ada perundingan atau persyaratan yang perlu dibahas dan diberlakukan. Dan yang ketiga keuntungan tidak dibagi menjadi milik sendiri. Namun kerugiannya yaitu pemilik bertanggung jawab secara pribadi. Yang kedua, ketika pemilik bisnis sudah meninggal, pemilik bisnis tidak dapat meneruskan dan usaha akan mati. Yang kedua, kemitraan merupakan jenis organisasi bisnis yang optimal dikarenakan pemilik bisnis lebih dari 2 orang. Manfaatnya yaitu terdapat 2. Yang pertama, pembiayaan akan lebih ringan karena berasal dari sumber-sumber berhubungan yang terkait, tidak bertanggung jawab sendiri karena pemiliknya lebih dari 1. Yang kedua yaitu berbagi pengalaman dan pengetahuan lebih mudah dan cepat. Namun di sini terdapat kerugian yaitu harus membagi keuntungan dengan mitra usaha yang berhubungan, kemudian memiliki persyaratan yang sebelumnya disetujui oleh pihak terkait, jadi tidak bebas. Yang ketiga yaitu pemilikan tunggal merupakan jenis bisnis yang dimiliki oleh satu orang, tidak lebih. Manfaatnya yaitu dapat membuat keputusan dengan bebas. Yang kedua tidak ada perundingan atau persyaratan yang perlu dibahas dan diberlakukan. Kemudian yang ketiga yaitu keuntungan tidak dibagi menjadi milik sendiri. Adapun kerugiannya pemilik bertanggung jawab secara pribadi. Yang kedua yaitu memiliki pemilik bisnis sudah meninggal, pemilik bisnis tidak dapat meneruskan dan usaha akan mati. Kemudian selanjutnya soal nomor 3 yaitu jawabannya waktu yang dibutuhkan untuk recovery semua biaya dan investasi selama menunggu waktu panen 7 tahun sebagai berikut, yaitu produk pada biasanya per tahun yaitu 750 ton kali 3 US dollar sama dengan 2.240 US dollar. Pendapatan yang tertunda yaitu 2.440 US dollar kali 7 tahun yaitu sama dengan 15.750 US dollar. Kemudian selanjutnya pendapatan yang tertunda plus biaya penanaman pohon baru yaitu sama dengan 15.750 US dollar ditambah 3.000 US dollar. Hasilnya yaitu 18.750 US dollar. Kemudian setelah 7 tahun dan baru panen, pendapatan per tahun akan menjadi sama dengan 1.250 pon kali 3 US dollar, yaitu hasilnya 3.750 US dollar. Maka waktu yang dibutuhkan untuk menutupi pada pendapatan yang tertunda biaya pohon baru dan investasi yaitu sama dengan 18.750 US dollar dibagi 3.750 US dollar. Maka hasilnya yaitu 5 tahun. Kesimpulannya yaitu maka dibutuhkan 5 tahun setelah 7 tahun pendapatan tertunda baru terlunasi semuanya. Sehingga total yang dibutuhkan untuk menunggu adalah 12 tahun. Selanjutnya untuk soal nomor 4 terdapat 4 spesialis. Yang pertama adalah spesialis produksi. Tugas dari spesialis produksi yaitu melakukan perencanaan dan pengoperasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dan total
Selanjutnya nomor 7, yang pertama berapa proyeksi pendapatan yang mereka. Jadi cara sebelumnya yaitu 3.352,38 US dollar per hektar. Lalu terus sama dengan jumlah produksi kali harga jual sama dengan 250.000 US dollar dikali 3 dolar sama dengan 750 US dollar. 750.000 US dollar. Next. Berapa total biaya langsung per hektar? Total biaya langsung diperoleh dari biaya pupuk, pemasaran, irigasi, konsultasi, bunga operasional, dan biaya lainnya berkaitan dengan proses produksi sendiri. Maka total biaya langsung per hektar sebesar 1.391,33 US dollar per hektar. Kemudian berapa total biaya overhead per hektar? Total biaya overhead diperoleh dari biaya real estate, asuransi pertanian, iuran dan biaya profesional, penyesuaian mesin, depresiasi, bangunan, dan biaya aneka ragam. Maka total biaya overhead per hektar sebesar 434,27 US dollar per hektar. Kemudian berapa total biaya kebun? Total biaya kebun diperoleh dari total biaya produksi per hektar dikalikan dengan luas kebun. Maka total biaya kebun sebesar 383,376 US dollar. Next. Kemudian berapa pendapatan bersih kebun tersebut? Pendapatan bersihnya adalah 366.624 US dollar. Selanjutnya nomor 8. Untuk penyelesaiannya adalah TR1 sama dengan 3.352,38 US dollar per hektar. Q1 sama dengan 1.309,52 per hektar. TR2 sama dengan 125.000 US dollar per 210 dikali 10 dolar. Kemudian 595,23 per hektar dikali 10 US dollar. 5.952,3 per hektar. Kemudian Q2-nya 595,23 per hektar. MR-nya didapatkan hasil 3,63 US dollar. Maka pendapatan marginal per pon pakan kupas yang akan diterima jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan adalah sebesar 3,63 US dollar. Next. Nomor 9 yaitu jawabannya biaya tambahan untuk operasi tenaga kerja dan mesin operasi sebesar 1,70 US dollar dan Volcat harus mendapatkan tambahan 1,50 US dollar per ton pakan kupas untuk resiko mereka yang menambahkan tenaga kerja. Biaya kerja merupakan biaya yang masuk dalam biaya variabel, sedangkan mesin operasi masuk dalam biaya tetap. Kemudian biaya tambahan tenaga kerja dan mesin operasi memiliki total 1,50 US dollar dikali 50 pon sama dengan 75 US dollar, sedangkan tambahan yang harus didapatkan sebesar 1,70 US dollar dikali 50 pon sama dengan 85 US dollar. Jadi pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap ialah 10 US dollar. Selanjutnya nomor 10. Biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh Volkswagen setiap tahunnya yaitu sebesar 434,27 US dollar per hektar. Karena perusahaan Volkswagen memiliki lahan luas 210 hektar, maka total biaya tetap yang harus dikeluarkan setiap tahunnya yaitu 434,27 US dollar dikali 210 didapatkan 91.196,7 US dollar. Biaya tetap ini terdiri dari biaya pajak, asuransi, iuran dan biaya profesional, penyesuaian mesin, depresiasi bangunan, dan aneka ragam. Namun jika perusahaan Volkswagen mengambil pinjaman, maka setiap meminjam 1.000 US dollar, total biaya tetap yang harus dikeluarkan akan bertambah sebesar 182,34 US dollar. Yang nomor 11, dengan memproduksi kemiri yang tidak dikupas, maka pendapatan yang diperoleh perusahaan Volkswagen sebagai berikut. Untuk pendapatan kotornya sebesar 750.000 US dollar, biaya produksi per hektarnya 2.050,03 US dollar, total biaya produksinya 430.506,3 US dollar, dan pendapatan bersihnya 319.493,7 US dollar. Sehingga dengan pendapatan bersih tersebut, hutang yang mampu didukung oleh perusahaan Volkswagen sebesar 300 dollar. Lalu nomor 12, 4 risiko yang harus dipertimbangkan oleh Volkswagen yaitu next. Yang pertama adalah kegagalan panen. Keadaan cuaca yang tidak menentu dan hama penyakit tanaman yang memicu gagal panen dapat membuat perusahaan Volkswagen mengalami kerugian sehingga membuat mereka tidak bisa membayar hutang. Yang kedua, menurunnya minat konsumen. Perubahan jenis kemiri yang dijual dari sebelumnya kemiri dikupas menjadi tidak dikupas dapat membuat minat konsumen menurun karena dinilai tidak praktis. Yang ketiga, menurunnya hasil produksi. Dengan beralihnya penjualan kemiri yang dikupas menjadi tidak dikupas, mengharuskan perusahaan mendapatkan keuntungan yang sama. Sehingga jika terjadi penurunan, maka hasil produksi akan membuat keuntungan yang diperoleh akan berkurang. Yang keempat, penurunan harga jual. Hal ini juga patut diperhatikan oleh perusahaan Volkswagen karena harga jual kemiri dapat berubah kapan saja. Selanjutnya nomor 13, 4 penghargaan. Yang pertama adalah program non-profit yang didapatkan perusahaan jangka panjang. Yang kedua, panduan pemberian intensif dalam bentuk material ataupun non-material yang diberikan pihak perusahaan kepada karyawan. Yang ketiga adalah capaian prestasi kerja yang menentukan besarnya bentuk penghargaan yang akan diberikan oleh perusahaan. Yang keempat adalah peningkatan upah karyawan yang memiliki etos kerja yang tinggi. Next. Selanjutnya adalah faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah serangan serangga. Waspada dengan serangan serangga saat bekerja. Semut api adalah hama yang menyulitkan dan kerap memakan kemiri yang dipecahkan oleh hewan yang
jatuh ke tanah. Selain itu, waspada terhadap reaksi alergi semut api dan lebah sebelum menyusuri tanah kebun untuk mengambil kemiri. Yang kedua adalah faktor kesehatan. Membungkuk terlalu lama ketika memungut atau memanen kemiri dapat menyebabkan nyeri punggung. Yang ketiga adalah bahan kimia. Penggunaan pestisida dan herbisida dapat menyebabkan bahaya karena bisa menjadi sumber penyakit bagi pekerja pertanian. Yang keempat adalah peralatan pertanian. Pada pertanian kemiri secara rutin memakai pisau, cangkul, serta alat potong lainnya atau memakai mesin traktor. Peralatan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan bila tidak dioperasikan dengan baik. Yang kelima yaitu bahaya listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan pendek, kebakaran dan sengatan listrik serta konslet dan rusaknya saklar listrik. Jawaban nomor 15 yaitu kegiatan pertanian sangat bergantung pada kondisi alam dan lingkungan sekitar, sehingga dapat dipengaruhi oleh faktor alami yang dapat menyebabkan kerusakan pada pertanian, salah satunya pada budidaya kemiri. Yang pertama adalah bencana alam, pencemaran lingkungan, gangguan hama dan penyakit tanaman, gangguan satwa liar, peristiwa cuaca ekstrim, dan kekeringan. Next. Yang ke-16 adalah terdapat beberapa bahaya produksi yang dapat menyebabkan penurunan hasil produksi dan kualitas tanaman yang berasal dari perilaku manusia. Yang pertama yaitu penggunaan pestisida dan bahan kimia yang berlebihan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan, menyebabkan tanaman kualitasnya menurun serta tanah menjadi keras, mampat, dan tidak subur. Next. 2 adalah perpindahan jenis penggunaan irigasi, 3 kebakaran akibat arus listrik yang mengalami konsleting, 4 kecerobohan dalam penggunaan peralatan pertanian, yang kelima adalah strategi pengelolaan berbeda dengan tanaman tahunan tradisional karena kesehatan pohon kemiri sangat penting untuk diperhatikan demi kelangsungan hidupnya. Yang keenam adalah kurangnya keputusan manajemen dan minat jangka panjang untuk mengambil alih operasi bisnis keluarga. Selanjutnya nomor 17 ya. Dalam meningkatkan pendapatan terdapat beberapa cara diantaranya. Yang pertama menggunakan berbagai macam media pemasaran untuk meningkatkan pendapatan tentunya untuk membeli sesuatu membutuhkan teknik pemasaran yang unik. Yang kedua, memiliki goals yang lebih besar. Dalam perusahaan ketika ini meningkatkan pendapatan yang lebih tinggi dari sebelumnya, tentu harus memiliki tujuan yang lebih tinggi. Dengan adanya tujuan tersebut menjadikan semangat dalam menjadi pendapatan yang lebih banyak. Ketiga, memberikan motivasi dalam tim. Dampak berhasilnya pendapatan yang tinggi juga berpengaruh dari tim kerja. Pada perusahaan kemiri yang dimiliki oleh satu keluarga tersebut tentunya menjadi satu hal yang dapat ditingkatkan dalam segi motivasi untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Keempat, menaikkan value dagang kepada konsumen. Next. Jika pada perusahaan kemiri tersebut telah memiliki banyak konsumen, lebih baik memberikan berbagai aspek yang menarik dalam menjadikan konsumen tersebut telah tetap dari suatu perusahaan. Dan value dagang yang dapat diberikan seperti penawaran dalam mempermudah transaksi pembelian menjadi konsumen lebih nyaman dan menjadikan produk kemiri sebagai pilihan utamanya. Nomor 18. Contoh 2 platform media sosial yang efektif untuk digunakan kegiatan promosi pemasaran seperti Facebook dan Instagram. Mengapa kedua platform media sosial tersebut dikatakan efektif? Karena kedua platform media sosial tersebut memiliki cakupan yang luas untuk menarik konsumen. Misalnya seperti di dalam platform Facebook yang terdapat forum jual beli sehingga dapat mempromosikan produk sesuai dengan jenis produk tersebut dan memungkinkan lebih cepat menarik perhatian konsumen. Instagram merupakan salah satu platform memiliki keunggulan dalam menyajikan produk dalam bentuk foto dan video. Untuk di Instagram, kegiatan promosi dapat dilakukan dengan membuat feed atau konten yang estetik sehingga banyak yang mengunjungi akun Instagram tersebut. Selain itu, Instagram juga dapat menampilkan langsung ke halaman produk. Sebenarnya akun Instagram akan meningkat dan makin banyak orang disarankan untuk berkunjung ke akun Instagram produk tersebut. Maka dari itu, kualitas juga dapat melakukan kolaborasi dengan selebriti Instagram supaya makin banyak orang yang mengetahui produknya. Next. Mungkin aplikasi apa? Jawaban nomor 19. 2 tipe yang dapat ditekankan dalam pesan media sosial dalam kegiatan promosi adalah dengan mengubah produksinya dan menjamin selama proses produksi tersebut dilakukan dengan peralatan dan tenaga kerja terbaik serta melewati quality check yang menjamin bahwa produk tersebut dipenuhi konsumen merupakan terbaik dari produksi. Nomor 20.
Upaya untuk memperluas atau meningkatkan operasi kesebagian dapat dilakukan dengan pertama melakukan inovasi dengan melakukan riset untuk pengembalian hasil produksi, bekerja sama perusahaan atau lembaga buat kontennya menarik, promosi di sosial media, mencoba untuk mencari peluang penjualan mencari peluang untuk melebarkan sayap ke bisnis bidang lain. Next. Siska. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.